Alkisah, di sebuah desa, hiduplah seorang anak laki-laki yang cerdas dan pemberani. Semua orang percaya bahwa suatu hari nanti dia akan membuat desanya bangga. Orang-orang mencintai dan mengaguminya. Anak laki-laki itu memiliki impian untuk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Dia berlatih pedang setiap hari selama 4 jam dan tumbuh menjadi sangat kuat. Pada suatu malam, ketika anak laki-laki itu sedang mengasah pedangnya di rumah, dia tiba-tiba mendengar suara pelan dan samar dari belakang. Seseorang memanggil namanya. Dia segera menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Akan tetapi, ada bayangan putih yang terbang di udara. Karena anak laki-laki itu sangat pemberani, melihat bayangan itu, dia tidak takut sama sekali. Bahkan, dia mengangkat pedangnya dan bertanya dengan lantang, "Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan?" Bayangan putih itu menjawab, "Saya hantu. Saya di sini untuk menghibur Anda. Apakah Anda ingin melihat sesuatu yang istimewa?" Anak laki-laki itu terkejut dan menjawab, "Pergilah dari sini, atau aku akan menyakitimu." Hantu itu dengan tenang berkata, "Jangan marah, saya bisa menunjukkan kepada Anda pedang emas yang sangat luar biasa dan menakjubkan di dunia." Anak laki-laki itu sangat menyukai pedang. Lalu dia berkata dengan canggung, "Baiklah, tunjukkan padaku." Mendengar hal ini, hantu tersebut menciptakan sebuah gambar di langit. Itu adalah paling indah di dunia, dihiasi dengan emas dan berlian. Anak laki-laki itu terus memandangi pedang tersebut dengan penuh kekaguman. Kemudian dia meminta hantu itu untuk menunjukkan kepadanya beberapa pedang lagi yang seperti ini. Lalu, hantu itu kembali menunjukkan kepadanya beberapa pedang terindah di dunia. Selama berjam-jam, mereka duduk bersama dan anak laki-laki itu mengagumi pedang demi pedang yang diperlihatkan oleh sang hantu. Anak laki-laki itu berpikir, betapa malam yang sangat menyenangkan. Bahagia dan puas dengan pedang unik yang dilihatnya, dia menyuruh hantu itu untuk pergi. Namun, pertemuannya dengan hantu itu belum berakhir. Keesokan malamnya, hantu itu kembali dan bertanya kepada anak laki-laki itu, "Apakah kamu ingin melihat beberapa hal yang lebih indah lagi?" Karena penasaran, anak laki-laki itu meminta untuk melihat gadis-gadis tercantik di dunia. Hantu itu menuruti permintaannya dan gambar-gambar gadis cantik muncul di langit. Anak laki-laki itu terpesona. Dia belum pernah melihat keindahan seperti itu sebelumnya. Dia terus melihat mereka selama berjam-jam. Kini hantu tersebut mulai sering datang ke rumah anak laki-laki itu secara teratur. Suatu malam, anak laki-laki itu meminta hantu tersebut untuk menunjukkan kepadanya beberapa prajurit yang kuat. Hantu itu menunjukkan kepadanya adegan-adegan para prajurit perkasa dalam pertempuran sengit. Kekuatan dan keterampilan mereka terlihat jelas dalam setiap gerakan. Anak laki-laki itu akan bersorak untuk beberapa prajurit dan akan mencemooh untuk beberapa prajurit lainnya. Benar-benar asyik dengan momen itu. Rasanya seperti menonton film langsung di bawah bintang-bintang. Dan dia akan terus menonton fantasi yang menarik sepanjang malam. Namun di pagi hari, dia masih melanjutkan latihan pedangnya. Saat hari berganti menjadi minggu, harapan untuk melihat penampakan hantu membuatnya untuk bergegas pulang lebih awal, meninggalkan latihan pedangnya. Setiap malam adalah sama. Dia akan memanggil hantu itu, lalu bersama-sama mereka akan menyelam jauh ke dalam dunia yang menakjubkan. Terkadang, dia melihat pertempuran para prajurit. Terkadang, dia melihat tempat-tempat terindah di dunia. Terkadang, dia melihat hal-hal unik. Dan terkadang, dia melihat kesenangan di planet lain. Sekarang anak laki-laki itu benar-benar berhenti dari latihan pedang dan hanya terus berbaring di rumah, menonton fantasi favoritnya. Penglihatan yang memukau itu membuatnya melupakan dunia nyata. Rutinitasnya yang dulu padat, kini hanya menonton ilusi yang disuguhkan sang hantu.
Saat bulan berganti menjadi tahun, pendekar pedang yang tadinya sangat menjanjikan ini kini menjadi seorang pemalas, kehilangan keterampilan dan daya juangnya. Waktu terus berlalu. Anak laki-laki yang tadinya bersemangat itu sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumah, asyik dengan fantasinya. Kemampuan pedangnya yang tajam, yang dulu merupakan kebanggaan desa, kini berkarat karena tidak digunakan. Suatu malam ketika anak laki-laki itu sedang tidur, dia mendengar suara tawa yang aneh. Anak laki-laki itu bangun dengan panik dan melihat hantu itu sedang tertawa. Dia bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tertawa?" Hantu itu menyeringai dan berkata, "Saya tertawa karena misi saya di sini sudah selesai." Anak laki-laki itu bingung. "Misi? Misi apa?" Anak laki-laki itu bertanya pada hantu itu. Hantu itu menyeringai dan berkata, "Saya bukan sembarang hantu. Saya ini iblis. Malam ini, pasukan iblis akan menyerang desa ini dan membunuh semua penduduknya. Saya sudah tahu dalam ramalan bahwa kamu dilahirkan untuk mengalahkan iblis. Kamu bisa saja menjadi salah satu pejuang terhebat di dunia ini, tetapi sekarang sudah terlambat. Sekarang kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kami akan membuat malapetaka di desa ini dan menghancurkan segalanya." Anak laki-laki itu tercengang. Dia bertanya, "Jika memang demikian, mengapa kamu tidak menyerangku lebih awal?" Hantu itu menjawab, "Ramalan itu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kamu memiliki energi pelindung yang kuat di sekitarmu. Hanya kamu yang bisa menjatuhkan dirimu sendiri. Oleh karena itu, saya mengalihkan perhatianmu dengan fantasi yang membuat kamu kehilangan fokus dan menjadi lemah. Sekarang, kamu tidak bisa membela dirimu sendiri atau penduduk desamu." Mendengar hal ini, anak laki-laki itu terkejut. Dia terjatuh, sedih karena dia tidak dapat melihat penglihatan ajaib itu lagi. Dia bertanya kepada hantu itu, "Bolehkah saya melihat penglihatan-penglihatan itu sekali lagi?" Hantu itu tertawa dan berkata, "Ya, kenapa tidak? Tapi hanya dalam mimpimu." Jika kita melihat dalam hidup, kita akan menemukan bahwa hantu ini telah memasuki kehidupan kita juga. Hantu ini tidak lain adalah internet dan sosial media. Internet dan sosial media adalah platform yang sangat kuat yang dapat memberi manfaat atau merugikan kita, tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Tidak diragukan lagi bahwa internet dan sosial media telah mengubah dunia dan menjadikannya lebih modern dan nyaman bagi kita. Tetapi, hal tersebut juga menciptakan tantangan dan resiko baru bagi kita. 70% konten di internet adalah pornografi, yang berdampak negatif pada generasi muda dan membuat mereka kehilangan visi dan tujuan. Kita seharusnya menggunakan internet dan sosial media secara wajar dan bijaksana, hanya untuk tujuan positif dan konstruktif. Kita harus menggunakannya untuk belajar hal baru, berkomunikasi dengan orang lain, dan untuk mengejar cita-cita dan minat kita. Kita juga dapat menggunakannya untuk relaksasi dan bersenang-senang. Tetapi kita tidak boleh membiarkannya mengambil alih hidup kita atau mengalihkan perhatian kita dari prioritas kita. Jika kita menyalahgunakannya atau menjadi kecanduan, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, kesehatan fisik, hubungan antar manusia, dan kehidupan kita. Kita harus berhati-hati dan bertanggung jawab saat menggunakan platform ini, dan tidak membiarkannya merusak masa depan kita. Kita perlu menggunakan internet dan sosial media sebagai alat, bukan sebagai jebakan. Kita perlu menggunakan platform ini untuk kebaikan kita, bukan untuk keburukan kita. Kita harus ingat bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup ini
daripada apa yang kita lihat di layar. Jadi, sebelum hantu internet dan media sosial ini membuatmu menjadi budak dan merusak masa depanmu, berhati-hatilah dan gunakan dengan bijak untuk mencapai tujuan hidupmu. So, let's take action. Salam bijak.